kelihatan supaya gagah, pakai doa yang nggak jelas, makanya nggak bisa tahan. Kalau manusia normal tahan, nggak ada begitu. Pulang-pulang minta. Segala soal mandi, soal itu diomongin, ditagih-tagih. Uang aja masih pas-pasan aja kok. Say, kalau orang udah bersih dari sononya, nggak usah perlu mandi pun, is okay. Dan lagi pula ya guys, namanya orang suami istri, itu kan ada masa-masanya kita. Mulut tuh bau nggak tuh kena rokok? Perut lu udah oke belum, six pack nggak? Kalau digituin mau nggak lu? Nggak mau juga kan? Terutama ini lu cukup nggak? Gue bisa minta tas Chanel, bisa. Kalau digituin sakit hati nggak laki-laki? Sakit hati kan? Makanya jangan terlalu banyak menuntut. Nanti kalau lu dituntut balik, lu sakit hati sendiri. Duit lu berapa? Bagus, 115 bagus banget. Aku ketawa kalau denger Mamski, bener banget. Emang iya sayang. Segala mandi lah, segala mau begituan. Lu duit lu berapa? Gue tanya. Lu bisa beliin bedak Dior buat gue. Perut lu udah six pack. Mulut lu udah bersih belum? Gigi lu tuh rata nggak? Gue tanya. Lu keramas nggak rambut lu? Wangi nggak lu? Parfum lu apa? Lu pakai minyak sinyong-nyong. Kan kalau kita nuntut, kita bisa tuntut semua lo guys. Jangan pikir cuman istri doang yang bisa dituntut. Istri bisa nuntut suami kalau mau main tuntut-tuntutan. Kecuali ya, terkecuali orang-orang yang kayak begitu tuh udah ngerasa yang paling sempurna, nggak bakalan happy berumah tangga. Nah, terkecualinya apa? Lu boleh protes kalau bini lo ju to the doll. Nah, itu lu boleh protes tuh. Ju to the doll, silakan. Atau bini lu main narkocoy, silakan. Lu bisa tuh bilang, ini udah gak bisa. Lu narkocoy. Atau bini lu sukanya hobinya, ngejagong sama cowok-cowok. Ya. Seksi-seksi di depan cowok-cowok, nge-live sambil seksi seksong-sengsong. Boleh lu marah. Tapi kalau soal mandi, soal bau aroma tubuh, laki-laki juga banyak yang bau. Entah mulutnya, bau rokok. Iya, ya, bau kakinya, mau disebutin semua kekurangan-kekurangan hanya masalah sepele, yang mana lu masih bisa sebenarnya menerima dengan resiko. Lu udah menikahi seseorang, berarti lu terima semuanya, kecuali melanggar hukum tadi menurut gua ya. Atau ternyata dia mempunyai penyimpangan gitu, suka jeruk makan jeruk. Nah itu lu bisa protes. Tapi kalau masalah kebersihan dia, ya cuman mandi dong, biasa aja. Atau si laki sukanya ngelempar baju kemana-mana, ada di bawah kasur lah, toilet juga suka nggak diangkat lah ininya, apa namanya nih, dudukan toiletnya kalau pipis, ya udah tinggal dilap aja sih, nggak perlu kan lu bilang, gila laki gue jorok banget, sampai toilet itu kuning-kuning semua toilet gue, bau lah, itu namanya juga laki. Perlu diomonginnya kayak begitu? Nggak perlu ya, paham nggak lu? Kalau nggak bisa nerima masing-masing punya kekurangan, jangan kawin. Jangan kawin lu. Besok merasa sempurna, lu siapa? Duit lu berapa? Gue tanya, uang lu ada berapa? Mampus kan kalau digituin. Lu udah bisa kasih rumah. Luas berapa rumahnya? Bisa kasih mobil. Bisa beliin cincin berlian. 1 karat, 2 karat. Kalau begitu kita saling menuntut, habislah sudah. Tidak akan ada perkawinan yang sempurna dan tidak akan ada perkawinan yang langgeng selamanya. Karena apa? Penuh dengan jangan begini, jangan begitu. Gue maunya yang begini. Kamu kok begitu? Padahal intinya perkawinan menerima unconditional love tanpa kondisi. Iya, listriknya sama 665 ya.
Jadi jangan egois lu jadi laki lu, kayak udah paling tajir aja lu. Duit aja gak seberapanya lu. Udah belagu, gimana lu kaya? Baru uang segitu aja udah nuntut. Inilah maunya itulah, maunya inilah. Muntah gue. Iya, norak banget tau gak lu? Ngerasa udah paling hebat itu orang-orang kayak gitu. Nggak tajir, boro-boro, say. Kalau nuntutin orang soal mandi, kayak giginya paling bersih aja. Kayak napasnya nggak bau. Kayak udah perutnya yang paling rata, six pack. Paling ganteng mukanya, boro-boro. Kalau kita mau tuntut soal-soal fisik, soal-soal masalah sepele seperti itu sebagai suatu hal yang kayaknya merupakan standarisasi untuk mempertahankan rumah tangga, mampus. Cerai semua orang, say. Cerai semua, nggak bakalan ada. Karena apa? Orang tuh penuh dengan kekurangan. Itu segitunya istri masih sehat loh itu. Segitunya istri tuh masih sehat. Masih bisa ngasih anak. Masih sehat. Ya Allah, gimana orang kayak begitu? Terus tiba-tiba dapat istri yang tau-taunya sakit keras atau kecelakaan. Aduh, dilepeh langsung digituin. Gua rasa segitunya udah ya Allah. Jijik gue sama laki yang cuma nuntut dan nuntut. Sementara kalau kita perempuan, kita mau judes gitu ya, kita mau targetin ya, kita bilang dia nuntut kita sesuatu, kita tuntut lagi, selesai, ribut pasti. Karena pasti kita akan bisa bilang, temenku baru dibeliin Birkin Kelly 30, lu bisa kasih gua apa? Tas rajut, tas KW. Jijik tau gak lu? Iya, Mawa katanya bawel ngomong nadanya tinggi kayak istri gue yang gue cerai. Aduh, syukur alhamdulillah istri lu gak sama lu lagi. Tau gak diceraiin sama laki-laki yang busuk kayak begitu. Alhamdulillah guys. Ntar dapet jodohnya yang luar biasa. Yang sangat-sangat luar biasa. Iya. Dapet laki udah jelek, kere, nuntut lagi. Bleh. Jijik sekali. Aduh. Amit-amit. Iya. Bagus tuh istri lu nggak sama lu lagi, dapet yang lebih baik dari lu. Muka lu aja kayak begitu, duit nggak ada papanya lu, berisik lagi, gimana nggak teriak-teriak tuh bini lu, ngerakin kuping lu, muka lu kayak begitu tuh emang pantas buat diteriakin. Tahu nggak perempuan itu gimana lakinya? Gue bisa lembut banget sama Mas Bagus, sangat lembut, sangat manis gue sama Mas Bagus. Tapi sama mantan gue yang bajingan itu, sampai gue siram pakai air kolam renang tuh, air kolam ikan gue ambil gelas. Itu kan di rumah gue yang lama tuh ada kolam koi di dalam rumah. Kolamnya kan panjang gitu ya, hampir 3,5 meter gitu, 4 meter. Itu gue ambil, gue siram mukanya. Habis itu gue tendang perutnya. Tahu nggak lu? Model-modelannya kayak si Budiman ini nih. Kayak si Budiman, enaknya pulang-pulang kerja kita siram pakai air muka. Gala berisik, ngomel mulu, so paling provider, kitanya nggak boleh kemana-mana, apa-apa diatur, muka juga siram air comberan. Itu orang-orang kayak gitu tuh. Itu jangan sampai ya kita cewek-cewek dapet laki-laki yang kayak begitu, amit-amit. Berisik sampai bilang itu mantan gue, itu kan berisik tuh. Itu berisik tuh, kayak si Budiman ini nih, berisik itu. Bayangin dia bisa bilang, itu kayak mantan gue, nadanya tinggi gue ceraiin. Laki kayak lu, amit-amit jangan sampai ada perempuan mau yang baik-baik sama lu. Bener deh. Iya, amit-amit. Lu lihat deh guys,
Modelan laki kayak begitu tuh, itu ngebacotnya kemana-mana. Itu kalau di tongkrongan gue zaman gue kuliah, itu laki-laki kayak gitu, gue tendang. Iya, burung tuh mulut comberan, iya. Iya bener, laki-laki berisik nantang mantan, iya. Istri nggak kerja, tinggal terima bulanan. Tinggal terima bulanan tapi bawelnya ampun. Dipikir bayar bulanan itu, lu pikir udah bisa jaga mulut kita. Dan lu pergi mancing, anjir. Pergi mancing, mancing berhari-hari guys. Dan itu mancing mahal banget. Biayanya mahal banget untuk mancing. Itu mahal sekali. Ingat ya, olahraga mancing itu ngeluarin duit bisa sampai jutaan. Nah dia ngasih duit berapa ke bininya, suruh bininya diem. Sementara yang dikasih kagak ada papanya anjing. Sialan banget, cuman taunya bisa ngasih duit segitu doang, suruh suruh bininya diem. Dia pulang-pulang langsung cabut mancing. Itulah, udah bagus cerai sama orang kayak lu ya. Beneran mendingan cerai. Iya mendingan dia cerai. Mudah-mudahan dapet orang yang baik banget, yang kalau sama-sama saling cerewet, ya kan. Terus bisa punya hobi barengan, main padel bareng kayak, terus maraton bareng kayak, keluar negeri sama-sama. Hobinya kulineran. Kalau lu kan hobinya mancing cuma buat lu doang. Lu sama mulut ikan tuh begini. Bikin si mancing insang, insang ikan sapu-sapu. Iya udah kewajiban bulanan diungkit-ungkit, ya kan? Terima bulanan katanya, bulanan lu berapa bos? Berapa bulanan lo? 100 juta sebulan. Mau bikin kita nggak bawel. Bulanannya berapa mau bikin perempuan gak bawel? Anjay. Udah mesti ngelayanin laki kayak begitu. Wangi nggak mulut lu? Hah? Badan lu ada six packnya nggak? Berapa duit lu? Mau bikin kita nggak bawel? Udah laki. Kawin sana sama ikan. Gak usah kawin sama perempuan, sama ikan sono. Nyot 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 sama ikan sono. Gak ada, mungkin dia harusnya udah belok say. Mending dia sama laki. Lu mendingan sama laki aja, lu kawin lu biar gak dicerewetin. Lu pergi malah seneng dia, soalnya dia mau sama cowok lain. Ngakak. Ada ya model laki begitu, hobinya mancing. Ih, gelai. Amit-amit deh. Lu tau gak, mancing tuh bisa berhari-hari guys. Kalau yang istrinya oke gak apa-apa, udah dikasih duit cukup gitu ya. Tapi kalau duitnya kurang, dia gak pulang-pulang, pergi mancing mulu. Lu tau gak olahraga mancing? Jutaan saya itu saya modalnya. Karena kan mesti beli alat pancingnya, udah gitu berjam-jam, berhari-hari. Bisa ngabisin duit sama waktu. Jeli tau gak mau orang-orang kayak gitu tuh. Jauh-jauhin deh, amit-amit. Untung laki gue gak suka mancing. Mendingan kita kulineran, jalan-jalan ke luar negeri. Ke Singapura kek, kemana kek. Duitnya ke Bali lah, yang paling deket ya kan. Ini cuma ngasih duit bulanan gak seberapanya. Pergi mancing minta dipahami. Set parah lu. Mancing cewek kali. Gak ngerti lah. Yang pasti yang mancing tuh mahal say. Aku tahu banget. Soalnya adik-adikku suka mancing. Dan istri-istrinya juga oke, suka gitu. Tapi kalau yang di rumah juga masih empot-empotan duitnya, bulanannya juga masih gak cukup, dia pakai pergi mancing, anjay. Gimana gak ngamuk tuh bini? Untung udah cerai, dapat lagi mbak yang lebih baik, lebih mengerti dan bisa menghargai perempuan mbak. Dapat suami kayak begitu mah tinggalin aja. Iya suami kayak begitu, bayangin say. Itu tuh tadi tuh si laki itu tuh, siapa Budi itu. Bawel, udah tinggal kasih bulanan tinggal diem aja. Kan dodol ya. Mikirnya orang tuh perempuan kayak kita gini dikasih bulanan tuh suruh diem. Dia pergi mancing, kurang asem kan. Laki gue aja nanya, yang mau kemana yang? Kita jalan yuk. Diaturin sama dia waktunya buat berdua. Gue sama laki gue 10 tahun. Masih, kita planning kemana yuk?
kita nonton. Pokoknya kegiatannya berdua, main padel nanti jam 2 berdua. Ini dia lagi meeting nih. Lagi meeting nih. Tuh. Tuh laki gue tuh. Berdua sama gue. Tuh. Laki gue pengusaha. Punya six pack. Nggak ada tuh nyerewetin gue. Ngatain gue apa. Padahal bau gue asem. Bau gue asem. Kadang gue bisa mandi, kadang gue enggak. Ya karena kan gue manusia biasa. Kadang gue ingat mandi, kadang gue ingat enggak mandi. Dan dia juga kalau misalnya mau untuk kita lagi suami istri, nanya dulu, kamu enak nggak, gimana? Itu laki-laki yang benar guys. Dia mau tuh kualitas. Kamu lagi enak badan nggak? Iya, aku enak. Oke, kok badan aku nggak capek. Ditanya dulu, kamu kecapean nggak yang? Gitu. Nanya, suami aku baik banget, emang harus kayak gitu. Makanya aku sama suamiku lembut. Kenapa? Karena suamiku baik banget sama aku. Dia nanya, istrinya sehat nggak? Udah gitu nggak segan-segan loh suamiku. Misalnya aku lagi sibuk banget, dibikinin makanan aku, disiapin. Kalian sering kan lihat tiba-tiba pas lagi live dia bawa makanan atau dia lagi di mana dia telepon, yang mau makan apa nih? Aku lagi di Risoles Edut-dut nih, mau pilih apa? Itu laki tuh bisa dapat lembutnya perempuan tuh karena dia punya caranya. Kalau caranya, nih uang bulanan nih udah diem aja kamu. Itu bisa gue kaprak gue apa lu gue berani lu sama gue lu. Bisa gue injek-injek jadi kurang ajar. Keluarnya kan jadi sifat kita yang jahat kan keluar jadinya. Iya, kalau suami gue mah orangnya baik lembut. Kalau yang lama tuh sampai gue siram mukanya. Udah gue siram, gue bejek, gue injek-injek. Coba, gue juga jadi malu. Kenapa gue kasar? Karena kepancing guys. Dengan gayanya yang begajulan, ngabisin duit, gak punya sopan santun, chatting-chatting sama perempuan, kurang ajar, gak menghargai kita. Ada temennya malah lebih mentingin temen. Di zaman dulu tuh gue, itu sifat gue yang kurang ajar dan sifat gue yang kasar keluar semua. Gak ada gue begitu sama suami gue ini. Gak ada. Tanya Mas Bagus. Lembut banget gue sama dia. Jarang pernah marah. Gak. Marahnya tuh marah-marah masalah kucing. Marah kecil. Marah gak. Biasa lah. Lagi PMS. Marah-marah kecil. Tapi dulu sampai fisik tau gak lu. Lempar. Rendang. Pecahin gelas. Gue lempar gelas. Gue siram mukanya. Karena apa? Karena dia juga main fisik sama gue. Kurang ajar sama gue. Iya. Udah mana gak ada duit lagi yang dulu. Yang dulu gak ada duitnya guys. Gue semua. Kalau ini kan gue tinggal gue kerja enak-enak. Jadi gue tenang. Gak mikirin bayar listrik. Apa gimana. Apartemen udah semua. Udah kamu tinggal live aja. Masih boleh syuting. Gak ada larang. Gak ada. Boleh. Gak apa-apa. Yang penting ada yang jaga gak. Siapin semua. Tuh kayak gitu. Tuh. Gak bawel bokong lu angus. Dengar tuh kata mertua itu mulut yang paling sadis. Gua sumpahin lu emang dapat model dia, ya. Buat elu ya Budiman, gue sumpahin lu akan dapat modelan dia. Yang kalau elu nggak nyampe beliin dia sesuatu, memenuhi sebagai provider, diinjek pala lu. Gue sumpahin lu dapat perempuan seperti itu, ya. Lu nggak bisa menuhin apa yang dia mau, kepala lu diinjek. Ya, gue sumpahin lu dapet seperti orang kayak Inaroh, beneran. Semoga lu dapet. Amin kan guys. Laki-laki bajingan kayak gini mesti kita doain. Ini benar manusia nggak tahu diri soalnya. Istrinya udah baik-baik sama dia, ya kita aminkan ya.
Kita aminkan guys. Semoga dia beneran dapat perempuan yang kayak begitu. Aminin, kita aminin. Kayak apa mukanya? Guys, persiapan lebaran diskon murah. oh ya Allah guys. Ya Allah guys. Ini mah akunnya buzzer sayang. Akun buzzer ini. Ini orangnya. Hah? Oh ini mah akunnya buzzer say. Akun buzzer. Nggak tahu foto siapa, ini mah akunnya buzzer say. Mau tadi nggak tahu tuh siapa ini. Nggak ngerti. Oh gitu. Hai, I'm Eva. Lipstiknya bagus ya. Aku pakai lipstik ini nih. Pokoknya Inaro harus cancel culture. Iya. Ada yang percaya kok mulut buaya. Oke, ke teman-teman mau ini. Fotonya Yaimin yang itu. Berarti ini orang buzzer. Nanti aku eliminasi dulu bentar. Sebentar kita blok dia dulu. Bentar. Karena dia dari tadi komen-komennya bikin orang-orang pada tersinggung. Iya makanya dia pakai fotonya orang, berarti dia buzzer say. Fotonya Yaimin, makanya. Budiman. Kronologinya. Meninggalnya tuh sebenarnya udah dari pagi. Dan kan emang sebelumnya udah pernah masuk rumah sakit. Gara-gara infeksi saluran kemih, radang usus, sama GERD. Jadi bakterinya itu ada di mana-mana. Ini siapa yang mau nih? Aku ada ini sama gue punya vanilla deodorant spray. Buat di ketiak. Jadi ketiaknya wangi dan buat yang kulitnya sensitif, kulit ketiak nggak bakalan iritasi. Mau ya? Ini mau juga. Iya, brightening sayang. Ada niacinamide-nya. Brightening. Oke, aku masukin aja. Kalian tinggal cek di etalase ya. Tuh. Iya, pengen pedal ya yang ya. Seru ya. Nah ini baju ada juga. Mau nggak? Jam 2. Ntar lagi nih kita capcus. Ini
Baju juga ada. Kalau mau komen mau aja. Untuk deodoran spraynya kamu bisa ambil yang vanilla untuk cewek-cewek, yang cowok-cowok bisa ambil natural, atau kamu bisa ambil yang chamomile. Yang ini. Pakainya gimana? Dikocok dulu, baru disemprot. Sekali aja bisa, 2 kali bisa. Terus udah nggak usah lagi dikacap. Sampai besok wangi tetap ketiaknya. Dan nggak basket. Karena dia tanpa alkohol, dia juga dry, nggak ada tidak meninggalkan bercak-bercak dan mencerahkan nih tuh, enak banget guys, enak banget. Kalau yang lipnya yang masih pakai tuh L'Oreal, nomornya 665 First Move, 665 First Move nih yang ini. But I'm hoping so much you. Wanginya enak banget. Kalau yang vanilla kesukaan Mamski, yang chamomile juga enak, seger banget wanginya, seger. Dan di ketiak kita tuh dia nggak bersenyawa sama bau ketiak, tapi dia meredam si bau ketiaknya itu. Terus kering, nggak basah, enak deh. Kutek gua ini sayang inglot yang bisa buat dipakai sholat. Kuteknya warna merahnya inglot. This is Masih ada nih kayaknya. Oke, kuteknya juga udah ada ya, say. Tunggu bentar, kuping dulu. Cuma 2 kali ya? Setahun sekali. Nah, itu yang warnanya merah. Maron ya. Yang warna maron masih ada. Kutek inglotnya yang warnanya maron masih ada tuh, say. Lipstiknya warna nomornya 665 First Move. Sudah COD lipstick. Oke kakak, thank you so much. Iya. Bagus banget guys. Agak ungu ya, mauve agak-agak ungu. Oke, kuteknya yang warnanya merah ya, yang maron. Deodoran spraynya teman-teman bisa nih aku spill ya. Untuk deodoran spray kesayangan aku naikin ke atas etalase 1 ya. Itu kan ada 3 jenis wangian ya. Nih, yang Mamski paling suka tuh yang vanilla, enak banget. Wangi vanilla bisa buat cewek. Terus buat ketiak ya. Udah gitu cowok-cowok biasanya sukanya yang natural aja. Yang paling untuk cewek yang paling suka vanilla. Ini buat cowok yang natural. Wanginya fresh. Kalau vanilla ada sweetnya ya. Enak banget sih. Jarang sih ada deodoran spray ketiak tuh wangi vanilla, jarang. Belum ketemu sih gue. Nah ini yang chamomile juga enak banget. Yang chamomile segernya kayak di spa. Ini cowok cewek pasti suka. Kalau vanilla mah cewek ya. Nah cowok cewek bisa yang 3-tiganya. Vanilla bisa, chamomile bisa, natural juga boleh. Ya kan? Udah check out? Oke. Lipstiknya yang nomor 665. Enak banget guys.
Kalian harus cobain, nanti ketagihan deh. Soalnya beda sensasinya pakai ini tuh sama pakai deodoran spray yang biasanya kita beli tuh. Ini beda banget. Dia tuh cuma sekali doang tuh udah langsung set hilang, bau busuknya tuh hilang. Terus tahan lama, chamomile seger betul. Betul seger banget. Kalau yang ini kan ada sweet vanilla. Kok ini sih mana sih yang vanilla? Nah, vanilla kan agak sweet ya. Kalau yang chamomile itu seger fresh bunga chamomile. Cowok cewek suka. Kalau ini cewek doang vanilla. Enak, enak banget, enak banget. Cobain deh. Gak basah keteknya, gak bau, gak bersenyawa. Kan ada tuh deodoran spray disemprot wangi banget, enak diciumnya pas lagi kita semprot. Tapi pas udah disemprotin di ketiak, nyatu sama keringat ketiak kita, baunya malah jadi sesuatu yang aneh kan. Ada banyak itu, ini enggak say. Makanya aku suka banget karena aroma badanku tadi aku bilang kan, aroma badanku tuh kuat sekali. Makanya tadi waktu bilang itu nggak mandi, gue agak tersinggung tuh karena jujur aja gue orangnya banyak keringat. Terus bau badan gue emang kuat juga. Kalau suami gue bukan tipe yang sabar dan nerima ya guys, gue rasa juga bakalan istri gue bau tuh, istri gue banyak keringatnya asem kayak gitu-gitu tuh kan itu harusnya nggak perlu dibahas lagi guys. Tadi ya ini kita ngomongin ada pembelanya si itu apa namanya penzina ya, penzombie ngebelain, iya katanya si istri sahnya itu nggak mandi katanya gitu, pulang kerja mau begituan nggak bisa, goblok gue bilang. Orang mah lihat dulu, pulang kerja mau begituan aja lu, capek nggak istrinya, lihat dulu dong. Apa yang lagi dirasakan oleh pasangannya. Gue bilang itu udah kemasukan seton kali ya. Kok nggak bisa nahan banget hawa nafsunya, kenceng bener hawa nafsunya, aneh. Udah check out babe, chamomile, thank you sayang, Sarah. Apa lipstiknya mam? Atika, lipstiknya udah ada di etalase nomor 3. Di eta 3, ambil aja sayang. Eta 3 udah ada tuh. Nomornya 665 first move. Yang first move. Ini yang buat ketiak etalase 1. Wajib. Ini sayang ambil dulu. Iya kan? Kalau kita rumah tangga ya guys saling menuntut. Cuma masalah-masalah soal bau badan masalah mandi kayak gitu-gitu ya. Suami jorok misalnya ngebuangin apa namanya cucian baju kotornya kemana-mana, nggak ngeberesin kamar, nggak mau nyuci piring. Aduh, bakalan nggak ada yang awet rumah tangga, beneran deh. Si istri juga nuntut duit mulu misalnya. Atau si suami ngerasa udah ngasih duit, terus lu harus melayani gua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Intinya rumah tangga itu imbang guys. Lipstiknya aku udah punya 4 varian. So em? Iya, cari kesalahan istri. Iya, istriku sekarang gembrot. Yang ngomong perutnya buncit. Istri habis ngelahirin, kena hormon, otomatis perutnya bloated. Si suaminya gara-gara punya selingkuhan misalnya nih, udah belum? Udah semua ya? Bagus-bagus banget udah punya selingkuhan, main belakang, ketahuan, malah nyala-nyalain istri. Selalu tuh kebanyakan begitu. Istri dibilang dingin lah, kayak gedebong pisang lah. Gak bisa lagi ngelayanin suami. Padahal pas mau ditanya, bener-bener ditanya gitu ya. Emang kamu kenapa istri kamu sampai gak mau melayani kamu? Ya istri saya sekarang gendut gitu kan. Perutnya besar bla bla bla. Pas dicek dia sendiri juga perutnya besar. Dia sendiri juga bau. Kerak gigi udah di mana-mana, dia sendiri coba. Yang disalahinnya istri.
Kan jijik banget sama yang kayak begitu tuh guys. Oh ya. Oh kode yang dah. Ih, udahnya dia sendiri punya penuh dengan kekurangan, tapi selalu mengharapkan kesempurnaan dari istri atau dari suami. Itu mah sama juga lu nggak bakalan bisa rumah tangga awet, nggak bakalan. Ya namanya manusia tempatnya salah. Kecuali istri gue ketemu cewek lain karena istri gue selingkuh misalnya, ketahuan selingkuh sama siapa gitu temen gue, ya iya lu boleh tuh, Iya. itu berarti emang lu patut lu tinggalin tuh istri kamu gitu, udah nggak bisa jaga harga dirinya, mencoreng harga diri suami, bener. Nah ini perkara mandi amit-amit gila, cuma mencari-cari alasan, cari-cari gara-gara, padahal emang sudah menggatal sebenarnya. Supaya membenarkan nafsu bejatnya itu, akhirnya mencari-cari kesalahan istri. Yang soal mandi aja diomongin, amit-amit. Pulang dari kantor gak mau, bukan gak mau. Lihat dulu, mungkin lagi demam. Mungkin abis kecapean ngurusin anak, pembantu aja gak ada. Gak punya pembantaian. Kerja juga di kafe, ngurusin kafe. Lu pikir gak capek apa tuh ngurusin kafe juga? Rumahnya kan di kafe. Lu main pulang mau main timpa-timpa aja lu. Lihat dulu keadaannya. Bodoh. Hawa nafsunya aja diturutin. Pernah masang susuk apa pernah ngamalin apa sih? Sampai nafsunya aja gak bisa ditahan. Heran gue. Iya. Kayak kucing garong di pinggir jalan tuh. Mengeong-ngeong gak karuan. Goblok sekali. Pernah pakai apa sih? Amalan apa yang lu pakai? Sampai lu gak bisa nahan birahi lu. Ikut lari kayak maraton sono. Angkat besi kayak ke gym. Begituan aja di otaknya. Bodoh. Iya. Udah gitu mending nyaman lagi, ngasih tempat tinggalnya juga gak nyaman. Cewek itu kan perlu kenyamanan. Rasa nyaman, tenang, di otak tuh gak ada pikiran. Baru tuh endul. Tapi kalau di sini lagi mumet, aduh ngatur duitnya juga pas-pasan. Musik ke kafe, melayanin orang, ngecek. Ya Allah, pulang-pulang juga harus lalu boro-boro. Yang ada ogah. Iya kan, tolol itu kan manusia tolong. Cari masalah. Nanti kalau udah di penjerong, nggak ada begituan lagi. Di penjerong itu nggak ada begituan lagi. Ya, lalu bolongin tuh tembok. Biar tahu rasa lu. Saya pikir di penjerong bisa begituan lagi. Nggak ada cerita. Sono lu sama tembok sono. Sama besi. Lu asah tuh di besi tuh. Biar tahu rasa lu. Dasar. Udah menggatal. Dari kecil aja udah kawin. Menggatal itu. Kecil-kecil aja udah kawin lu. Tahu kirain udah dewasa. Udah bisa jadi bapak. Jadi suami yang baik. Kagak. Maunya begituan aja goblok. Udah banget gua. Iya itu gara-gara orang gak bisa nahan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Hancur lebur rumah tangga. Anak orang nangis. Anak sendiri terbengkalai. Gara-gara cuma gak bisa nahan hawa nafsu guys. Cuma masalah begituan doang. Lu asal lu sono lu sama jeruji besi. Beradu sono sama jeruji besi lu itu lu. Kurin lu. Apa Ernie? Gue kesel gue.
Tadi soalnya masuk itu bala-balanya dia. Jelek-jelekin istri sah. Katanya istri sahnya gak mandi lah. Apa ya? Diajak begituan gak mau lah. Ya gitu aja ya. Ini kalau sampai dia. Nuntut aja loh. Ngelihat kekurangan orang gak bisa ngelihat kekurangan diri sendiri. Ya. Bang gue. Hari. Ya. Bukan si Insang. Tadi tuh ada mungkin ininya Inarohnya ya. Apa bazarnya Inarohnya ya. Tadi masuk ke sini. Bilang, iya itu karena gak mau mandi katanya gitu. Subuh-subuh gak mau mandi. Dih, apaan? Gue juga subuh juga gak mandi gue. Ngapain gue subuh-subuh mandi, gilingan? Bisa raga. Ngapain gue subuh-subuh mandi? Semprot minyak wangi aja. Wudhu. Cuci-cuci kecil-kecil. Gak usah mandi. Habis-habisin air aja mandi-mandi subuh udah kayak apaan. Iya. Aur-auran makanya. Tadi tuh ada yang ngomong kayak gitu. Iya karena dia gak mau pulang kerja. Gak mau ngelayanin. Ya Allah Tuhan. Nih. Orang itu ya berhubungan suami istri. Itu mesti dengan keadaan yang sama-sama siap dua-duanya. Bukan cuma sepihak doang. Sama-sama siap. Siap itu gimana? Ya udah moodnya udah enak. Lo juga udah apa namanya istilahnya udah dia lagi pengen ngobrol nih si istri misalnya, dengerin dulu keluh kesahnya. Oh di kafe kayak begini tadi, kafenya rame banget, aku capek loh. Dia kan bisa begitu kan. Oh iya ya, bukan kamu doang yang capek, si istri juga pasti capek. Iya, belum lagi anak kita udah sekolah, main ini main itu, aku anterin terus kesini kesana nganterin lesnya, terus aku ajarin juga tadi. Jadi aku baru benar-benar bisa duduk. Kadang-kadang suami yang cuma taunya ngasih duit dipikir udah selesai urusan, dan dia pikir lu enak-enak di rumah, gilingan lu di rumah enak-enak. Apalagi yang masih sederhana begitu hidupnya. Kafe ngurus sendiri, rumah masih nempel di kafe. Aduh itu berat bang, itu berat say. Itu berat itu. Iya makanya. Nanti pasti juga ngerasain kok. Sekarang kan si Inarongnya mikir duitnya banyak, bakalan banyak kalau bisnisnya jalan. Nanti begitu ternyata tuh bisnis biasa-biasa aja. Nanti lo lihat. Bakalan jauh lebih galak dari yang pernah galak. Lihat aja nanti. Kan udah diterawang itu sama si ahli prediksi, Madam Rani. Madam Rani bilang, dua-duanya punya kepentingan. Yang satu buat bisnisnya biar berkembang, yang satu mikir bisa jadi provider. Nah kalau itu tidak terjadi, itu tidak terwujud, lu pikir bakal masih cinta-cintaan? Udah enggak say, udah nggak ada penasarannya lagi. Kan udah ngelakuin, udah selesai dong penasaran, udah ngelakuin, udah selesai, udah aung-aung kan, cuma tinggal pembuktian aja nih, mana nih provider gue, mana duit gue. Mana nih usahanya yang katanya bisa meledak nanti menghasilkan miliaran, ratusan miliar. Kalau itu nggak terwujud, kelar hidup lu. Itu baru namanya real karma is coming soon. Soon. Iya. Rezekinya juga nggak usah gitu say. Dari niat mereka ketemu aja udah soal cuan say, soal bisnis. Pertemuannya aja didasarkan ini. Itu enak tuh boleh. Tapi pertemuannya. Jadi pasti ada ekspektasi gitu loh. Oh bisnis ini harus goal nih. Kalau goal baru nih dapat duit gitu kan. Bisa dapat provider. Bisa ada laki-laki pengusaha yang di atas aku. Gitu loh say.
impiannya. Capek aku capek. Ngapain aku capek-capek ngartis gitu kan? Ya kerja ya emang capek, tapi kan happy. Happy. Kerja ngartis, pahala, halal, nggak capek menurut gua enak. Iya enggak? Tapi kenapa ya bertahan? Karena udah terlanjur. Kan skenarionya dari awal udah salah. Udah salah. Salahnya di mana? Oh, kamu ketahuan. Kamu 2 jam mengaung-ngaung. Ada buktinya itu. Dari situ. Bertahan karena udah terlanjur. Malu. Malu sayang. Jangan salah nih. Mereka karena dilaporkan undang-undangnya perzinahan, mereka bilangnya udah nikah. Tapi kalau nggak bisa buktiin mana izin dari pengadilan untuk menikah, bahwa pernikahannya itu legal, ya tidak melanggar pidana. Dengerin. Makin kacau nanti, makin parah dengerin. Nih, ini ada seorang ahli hukum nih guys. Ya, Insan Fahmi sampai saat ini belum menunjukkan bukti nikah sirinya. Perlu Anda masih ingat nggak dialog ini? Kalau boleh saya tahu status nikahnya di sini. Ya, pada podcast ini Insan Fahmi menyatakan bahwa dirinya sudah nikah siri dengan Lina Rusli. Bahkan dia menunjukkan bukti di HP-nya kepada Dr. Richard Lee. Nah, di situ ada dokumen elektronik yang dibacakan oleh Richard Lee. Bahkan dokumen itu ditandatangani oleh mereka beserta saksi-saksi. Nah, memang ini dilematis ya bagi Sadar Fahmi dan Lina Rusli kalau mereka terbukti melakukan terbukti hubungan badan dan ternyata ada pernikahan siri, mereka juga dapat dikenakan pasal mengenai tindak pidana kawin adat. Bahkan satu lagi loh, kalau misalnya dia sampai tidak dapat menunjukkan bukti nikah sirinya itu pada aparat yang berwenang, dia bisa kena satu lagi pasal 278 ayat 1 C. Perhatikan. Ini penyesalan peradilan. Jadi kalau orang menyembunyikan atau menghilangkan atau menghancurkan bukti, dia terancam pidana penjara 6 tahun lebih ngeri lagi. Anda sudah Emang enak. 3 pasal, Kai. 3 pasal sahih. Iya Kak, teman saya nikah siri dapat 1 lembar tanda bukti. Bukan soal tanda bukti nikahnya sayang. Bukti dari pengadilan boleh nikah nggak temennya? Bukan surat setelah nikah siri, bukan itu. Bukti dari pengadilan, surat dari pengadilan. Ada temennya? Ada nggak? Temannya Bunda Yanis punya surat bukti dari pengadilan boleh menikah. Kalau itu udah ada istri ya, tapi kalau belum ada istri, nggak perlu dari pengadilan, nggak perlu. Paham nggak? Kalau ada istri yang statusnya seperti ini, harus ada surat dari pengadilan. Sepil lipstiknya Kak, ya. Kalau menurut aku sih belum ada. Dibuat-buat itu. Makanya belum ada berani nongol. Kita lihat ada nggak yang berani nongol. Kalau emang benar, karena tanggalnya aja mereka udah saling nggak cocok, nggak sinkron. Si laki bilangnya tanggal 7, tanggal 8 Agustus. Si perempuan bilang belasan, nggak inget, belasan Agustus, akhir Agustus. Udah nggak benar. Oke, mau ini? Oke.
Udah masuk ya. Ambil yang bergundi untuk teksnya, yang untuk ini ambil yang nomornya 665. Yuk, 2 menit ya, 2 menit ya sayang. 665 waktunya 2 menit. Waktunya 6 menit 6 menit. 2 menit aja. 2 menit. Nomornya 665. Gue sih sangat yakin mereka memang belum ada pernikahannya, belum ada. Kenapa Mamski bisa yakin? Karena bulan Agustus si cewek ini diundang sama Pagi-Pagi Ambyar. Di situ dia bilang belum ada tanggal nikah kok, belum ada. Baru deket, baru kenal sama pengusaha yang posisinya itu sesama pengusaha kan sama dia, tapi dia lebih di atas aku katanya gitu kan. Dan yang penting dia provider. Dia bilang sosmednya nggak bisa di-spill. Berarti belum nikah. Nanti insya Allah kalau emang udah ada pastinya akan dikabarin. Kan dibilang baru mau nikahnya 2026. Ada kok aku jejak digitalnya aku simpan semua. Ayo guys, nomor 665 sign. Iya, buat Ari ya, Ari kalau kamu nggak suka dengan pembahasan saya silakan keluar ya. Kamu saya juga nggak minta di sini kok. Karena banyak banget 1 ribuan orang yang pengen membahas dan selalu bertanya ke saya. Kalau kamu nggak suka buat pembahasan ini, kamu silakan cari host yang lain aja. Room ini khusus membahas kasus perselingkuhan dan perzinahan ya. Oke. Udah jadi berita ini, udah jadi berita nasional, bikin heboh, bikin enak. Yuk 25 detik sayang, nomornya 665 ya. 665. Inaroh, betul, Inaroh. Inaroh. 3, 2, 1. Ngembat laki orang bikin kasus masuk CCTV, minta di diem baik. Udah jadi pemberitaan nasional. Polisinya aja udah gelar konferensi pers kok. Udah pakai pemberitahuan di media. Kenapa lu? Berhak bahagia jangan sama laki orang, Jir. Berhak bahagia di atas penderitaan orang. Gak punya otak lu ya. Berhak bahagia lu lari-lari aja sono. Car Free Day kek, ikut Zumba kek, bahagia tuh. Bahagia juga jadi benalu lu. Ntar lagi lu jeruji besi. Gue sumpahin lu masuk jeruji besi lu ya. Biar tahu diri ya. Bahagia di atas penderitaan orang. Masuk kau, jeruji besi kau, sumpahin. Masuk kau. Ya, masuk jeruji besi. Biar tahu diri, besok-besok jangan ganggu suami orang. Masih bagus, baik banget itu bininya. Iya, ada yang ketahuan itu di kamar guys. Sama bini istri sahnya. Dihabisin, rambut udah kemana-mana, udah gak tahu. Wah, dijenggut, dibanting ke kiri, banting ke kanan, buset. Gua sampai buset, ini diapain? Gila, gue bilang. Itu masih bisa galakkan dia kan? Istrinya masih sopan baik, soalnya istrinya emang soleha, istri sah. Ini udah ngambil laki orang, berhak bahagia lagi. Bahagia kok ngembat laki orang. Iya, enggak itu nggak ada sebenarnya, nggak ada say. Mereka ala-ala itu. Kan udah diprediksi sama Madam Rani.
Nih Madam Rani kan udah prediksi, say. Nih ya, dengerin ya. Kagak ada. Nih lihat, dengerin. Udah nggak ada. Mereka tuh nggak ada perkawinan yang kayak seharusnya. Perkawinannya abal-abal. Nih, dengerin nih. Taruh. Perkawinannya abal-abal, say. Nih, dengerin ya. Gue puterin lagi nih. Soalnya mirip sama pemikiran gue nih. Kelihatannya ya tadi mereka datang nggak ada, Nih, dengerin. nggak ada. Ini loh, kan ini kan sebagai pelaku. Tunggu ya, say. Ada saksi-saksi dari keluarga dari Isa atau suami yang masih sah. Gak ada pernikahan yang kayak mereka bilang itu, say. Itu setelah ketahuan baru ketakutan itu. Buru-buru itu. Tolong kawinin stat. Sekarang gue mau nanya. Penghulunya yang ngawinin boleh keluar. Boleh keluar, ayo. Coba tolong keluar penghulunya mana. Yang ngawinin keluar mau gak? Gak bakal mau. Kenapa? Urusannya pidana. Urusannya kena pasal pidana. Udah tahu suami orang, iya. Udah tahu bini laki orang. Penghulunya takut, iyalah. Iya, makanya. Itu. Bukan urusan kita. Maaf ya Ibu ya, Bu Surya ya. Udah jadi urusan kepolisian. Oleh Pak Polisi sudah dibuat press conference ya. Jadi ini sudah menjadi masalah nasional. Sudah menjadi masalah di masyarakat. Oke? Jangan giliran orang dulu aja selalu bilang, kenapa kamu gak bertutup kepalanya? Oh, kenapa diurusin? Oh iya, kan kewajiban kita dong mengingatkan. Sekarang giliran ada yang begitu melakukan perzombian, terus pura-puranya sosok diem-diem aja. Padahal udah sampai ke ranah kepolisian. Jangan munafik ya Bu. Ya. Giliran ngelihat orang yang gak pakai baju yang sama seperti ibu berkoar-koar gitu, mengurusi, mencampuri, padahal gak ada urusan di kepolisiannya. Hak kita dong mau pakai baju apa. Nah ini yang mencoreng dengan membawa-bawa ajaran, udah sampai ranah kepolisian, gak boleh kita ngomongin. Bayangin, munafik gak tuh? Itu menutup-nutupi dosa orang yang nggak boleh orang ada pembelajarannya. Kenapa? Karena setan sukanya memang bikin kita itu lengah. Betul sekali info Gerindra. Punya iya bisa jadi dia juga pelaku. Dia pelaku itu. Nih say, yang aku pakai 665 ya. Udah 665 udah. Kuteknya ini bisa buat sholat. Jadi kalau kamu pakai kutek inglot itu bisa dibawa sholat guys. Belum masuk ya, sorry, belum masuk, bentar. Sorry. Ya, kuteknya di etalase 2 ya. Lipstiknya di etalase 1. Inglotnya yang warnanya burgundi, bagus banget tuh. Bisa buat pakai sholat. Iya udah gak mau ngaku salah, sombong, jumawa, ngajarin yang gak benar, sesat. Itu kita disuruh diam aja. Waktu dia bilang janda gak pakai wali aja tuh gue udah mendidih gue. Lah gue kawin janda gue, kawin sama Mas Bagus. Gue harus pakai wali. Udah gak ketemu bapak 9 tahun karena bapak itu cerai akibat orang ketiga. Akibat ada pelakor. Ibu gue marah dong. Ya jelas kita semua marah. Kita anak cewek-cewek 4 orang. Kita gak mau lagi ketemu bokap karena bokap udah milih yang sana.
udah keluar dari Jakarta istilahnya, karena kan dia di luar pulau ya, apa di luar di luar DKI, di daerah sana gitu kan. Terus aku mau nikah nih sama Mas Bagus, sama penghulu menyokap gue juga gitu loh, mesti ketemu lagi ngeliat bagaimana traumanya dulu kan bercerainya. Udah 9 tahun enak-enak hidup single, tiba-tiba gue mau nikah lagi gitu kan, harus cari wali, harus. Sampai gue bilang, emang saya harus pakai bapak wali? Harus. Kalau seandainya bapaknya sudah meninggal dunia, ada surat matinya. Kalau bapaknya itu ternyata punya penyakit parah, atau tidak sehat mentalnya, harus ada pemberitahuan dari dokter. Terus kalau bapak saya nggak ada, misalnya menghilang, mesti dicari dulu sampai lapor ke polisian untuk memberikan surat memang bapaknya tidak bisa dicari, orang hilang gitu. Ya Allah Pak, masa sih Pak sampai segitunya? Iya, karena di Islam harus ada walinya. Astaga, aduh, gue bilang, iya bapak saya masih hidup. Ya udah, bawa bapaknya ke sini. Ya Allah, saya segitunya saya Islam menjaga kita. Ini pakai bilang gak usah ada wali. Ya ampun. sekolah gitu ya. Yang cincin ya. Parah boh, ya kan? Gantinya Nikmir. Gua nggak se vokal Nikmir dong. Nikmir yang paling vokal, tapi ngeri zaman sekarang ngeri. Itu ya. Udah gitu, tahu nggak dari pelajarannya kasusnya si Inaroh ini? Ada 2 hal ya, 3 malah, 3 hal. Yang pertama, jelas kalau mau menikah lagi harus dengan ada surat izin pengadilan. Dari mana dapat surat izin pengadilan? Harus ada surat izin dari istri dulu. Istri setuju pakai surat baru ke pengadilan. Baru pengadilan mengizinkan. Itu 1. Yang kedua, janda tetap harus ada wali. Tetap. Nggak bisa cuma nikah-nikah dinikahin sama si ustadz, itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Awas, hati-hati ya yang mau ikutan berkomplot untuk kong kali kong dalam kebohongan, nanti kena azab semua. Percaya sama Mamski. Karena ini masalahnya udah masalah syariat ini, hati-hati. Terus yang ketiga, kalau kenalan sama laki, dicek dong. Apa? KTP-nya mana? Ada nggak tulisan singlenya atau berkeluarga di dalam KTP itu? Terus cari aja di internet. Pasti ketemu. Dia itu siapa? Ada istri enggak? Iya sayang. Dan keempat, kalau ternyata dia adalah suami orang, mundur, tinggalin. Kalau perlu nggak usah bisnis. Kenapa? Menghindari dosa, jangan sering-sering ketemu. Kalau udah ada percikan-percikan sama lawan jenis, misalnya nih main pingpong bareng, terus main padel bareng, cowok cewek, atau malah pengajian bareng ya, ini juga lebih hati-hati lagi ya. Apapun bentuknya suatu kegiatan bersama antar lawan jenis, lebih baik tidak, menurut saya, menurut Mamski ya, lebih baik gak usah. Apalagi misalnya kita cantik, laki itu pasti banyak yang berusaha gitu ya. Mamski sih selalu berasa emang dari dulu gak bisa punya teman cowok. Ujung-ujungnya dia suka. Ngeliat gue suka. Dia ada rasa tertarik. Itu gue menghindar. Entah dari tatapan mata juga gue gak terlalu suka ngeliat begini nih. Kalau ngomong tuh juga gue agak begini mata gue. Karena ngeliat mata gue tuh laki tuh kayak kesirep. Gue bukan so GR. Gue ngomong apa adanya. Gak mau gue. Ngerti gak sayang? Itu buat menjaga. Terus jangan kebanyakan body contact. Kayak pegang terlalu akrab, terlalu pegang cowok, gak usah. Bersahabat sama cewek. Aku sahabatku cewek 1. Adikku 3-3-nya cewek. Gue gak punya teman cowok, gak punya sahabat cowok. Sahabat gue suami gue. Udah, itu aman say, insya Allah aman. Gitu. Iya, gue gak ada. Reuni, banyak perselingkuhan dalam reuni, gue kasih tahu. Teman-teman gue ketemu teman lamanya selingkuh, kawin. Akhirnya cerai juga. Kenapa? Karena ngebohongin istri. Banyak itu ketemunya di mana di reunian. Reuni SD, SMP, SMA. Na'udzubillah menjalik. Gue kalau reuni mendingan gue bawa laki gue. Iya, kalaupun gak boleh bawa laki gue, gak usah lama-lama nongkrong. Gue gak suka ngumpul cowok cewek, gue gak suka. Ayo emang ngumpul yuk kita nongkrong. Oh gak usah, gak ada laki gue, gak usah. Gue bawa laki gue. Kenapa? Buat tameng buat gue juga. Tatapan mata nih kelamaan nih begini nih sama laki. Aduh,
Yang ada ujungnya demen sama kita. Begini nih kelamaan nih kita tatap-tatapan. Wah demen dia. Beneran serius guys. Biarpun gue udah tua ya. Masih banyak yang suka. Nggak mau Mamski. Nggak mau. Ayo emang gini. Nggak ada. Nggak ada ngobrol. Nggak ada. Apalagi ngobrol. Ya udah mbak. Minta bill ya. Boleh? Apalagi lama-lama curhat. Chat-chatan sama cowok. Nggak ada. Nggak perlu. Nggak usah. Itu semuanya menujunya ke arah maksiat. Kalau kamu nggak sampai istighfar, kamunya sendiri juga kegeeran. Pas mungkin lagi berantem sama suami, dia masuk, hati-hati ya guys. Itu aku 51 saya. Mau siapapun, mau saudara jauh kek, tapi lawan jenis ya, mau sahabat SD, SMP, lawan jenis, hati-hati. Gitu, kalau Mamski ya, itu untuk menjaga. Gitu say. Iya, jangan kasih peluang. Mendingan kita kegiatan padel cewek-cewek. Ya kalau ada cowok cewek ya habis padel ya duduk aja, nggak usah ngobrol yang gimana. Nggak perlu say. Terus ayo dong kita touring nih sepeda cowok cewek itu juga bahaya. Ayo kita lari komunitas cowok cewek. Sama juga kayak ke pengajian cowok cewek ngapain? Ngapain sih sayang? Udah nikah itu ini nih sama suami. Nih bikin agenda sama suami. Kita jalan kemana nih sama suami? Gitu. Kalau Mamski, insya Allah aman. Mamski lipstiknya bagus ini loh say, pakai L'Oreal. Sama kan? Iya. Daripada membahayakan mendingan gak usah bisnis. Banyak lah pasti Allah kasih bisnis yang lain. Mamski yakin banget pasti ada bisnis yang lain. Gak penting, gak penting. Bercanda. Ini nih L'Orealnya ini nih. Taruh masukin dulu. Taruh dulu. Terakhir ya 20 menit lagi mau jalan, Mamski udah mau pulang. Nah itu guys, nomornya 665. First move nomor 665. Ambil Gi saya. Betul, ngaji bareng suami di rumah. Udah, beneran serius. Itu bener. Temen Mamski sama pengajian, si laki udah punya istri. Ini parah sih, yang perempuan emang janda, udah cukup lama. Pacaran say di pengajian. Wallah, gue sampai istighfar. Akhirnya apa? Si cowok nyerahin istrinya. Kewong dong. Nikah nih, nggak berkah say. Ribut, berantem parah, sakit. Pertama sakit dulu, sembuh, ribut, berantem parah, minta rujuk sama istri yang kemarin mau sini mbak. Dan akhirnya tau nggak apa? Cermek sama temen gue, cermek. Beneran serius. Ini. Padahal dua-duanya, tutup banget say. Banget. Yang udah sampai panjang ke belakang tuh. Tahu kan lo yang udah lebih levelnya udah lebih tinggi lagi. Bisa keguna setan juga kan? Itu. Nah, tadi tanda ini lebih luka nih. Itu say. Terus sampai bilang, lu kan kenalnya di pengajian, kok bisa orang ngaji gitu loh. Nggak tahu namanya juga jodoh, omongannya gitu pasti namanya juga ini kadarullah, bukan elunya, gue bilang gitu. Dan akhirnya mereka kawin nih, sempat sakit sembuh, ribut banget, sampai dicabik-cabik, sampai ributnya gila banget, ributnya panas banget. Gue bilang kenapa sih, masalahnya apa gitu? Jadi rupanya masalah duit juga. Kebetulan si perempuannya emang mandiri banget, duitnya udah banyak banget. Nah yang si lakinya ini so-so, jadi dia pengennya tuh ya udah lu modalnya mana nih gitu loh, ribut masalah begitu, gila nggak? Berarti kan sebenarnya ini kan
Intinya akhirnya tuh nggak lo ribut parah banget sampai udah kayak cakar-cakaran gitu. Si laki mau balik sama yang pertama, diterima sama yang pertama. Aduh, makanya jangan sampai mawa, ya Allah mawa. Jangan sampai mawa, ya Allah mawa, ya Allah ya Allah ya Allah, jangan sampai. Iya, ini nomor 665 sayang, udah ambil ya, udah ya, Mamski udah mau jalan nih sayang. Kalau mau langsung ambil aja nomor etalase 1 665. 665. Itu diterima sama yang pertamanya, sama yang istri yang tuanya, ya Allah. Tapi nggak lama meninggoy, say, nggak lama meninggoy. Tuh gue inget banget tuh cerita itu tuh, ya Allah. Udah dapet sayang? Udah? Masih dalam tahanan, Bayu. Udah ya? Udah ya, nomornya 665 first move. Mam, kuteknya bergundi dari ini, apa namanya? Inglot. Jadi bisa pakai wudhu ya, bisa pakai sholat. Karena dia berpori-pori. Silakan ambil di etalase 1 inglot yang bergundi. Enggak, ini bisa buat bibir kulit sawo mateng, bisa kulit putih, kulit kuning kekuningan, kulit pink bisa ini. Bagus sayang, karena kayak mauve gitu loh tuh. Cakep banget. Terus nggak geser. Kalau udah kering udah nggak geser. Oke. Ya teman-teman kayak begitu ya. Iya. Nantilah kita live lagi. Mamski nanti mau spill untuk masas wajah ya. Iya. Masas muka nanti aku bakalan spill lagi ke kalian. Sekarang aku udah mau jalan, udah bayar juga. Cabut yang ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi lain. Makan pagi tadi sama suamiku, nemenin suamiku meeting. Itu ada rapatnya sama suamiku. Tuh. Ini suamiku tuh. Oke. Ya wes guys, sampai ketemu lagi guys. Mamski main padel dulu, abis main padel kita lanjut lagi ya. Malam mingguan ya. Oke, bye-bye sayang.